Assalamualaikum. Salam. Iya, Lina Iya, dari iya Kak. dari Lampung Tengah ya. Iya Kak. Oke, sudah siap? Oke, silakan ceritakan bagaimana keluhannya. Yang saya rasakan ini kan dari habis lahiran Pak, habis lahiran Kapan? itu bulan Desember, tanggal 25 Desember. 25 Desember itu lahirannya. Iya, Oke, lahiran 25 Desember 2025. 2025. Ya. Kemudian selang seminggu, selang seminggu itu perasaan cemas. Seminggu pasca lahiran rasanya cemas. Seminggu pasca lahiran itu rasanya cemas, terus kayak overthinking, badan itu sampai gemeter, terus jantung berdebar-debar dok. Oke, sebentar, maaf. Ini lahiran anak pertama? Anak kedua dok, Oh, anak kedua. Anak pertamanya umur berapa? sama anak yang kedua umur 7 tahun sekarang. Oke, oke, oke. Lanjut. Nah dari situ kan dari pikiran, nggak tahu kok tiba-tiba itu pikirannya itu kayak nggak bisa berhenti dari pas habis lahiran itu, nggak bisa berhenti, kayak jalan sendiri gitu dok. Terus habis itu timbullah gejala kayak jantung berdebar-debar, terus dada sesak, tangan kesemutan, terus kayak kesetrum gitu. Setelah itu malamnya itu mimpi yang nggak enak gitu, mimpi juga, mimpi Apa? Mimpi buruknya apa? mimpi buruknya itu di apa, banyak ular, kayak di badanku itu banyak ularnya, kayak ribuan ular warna hitam gitu dok. Oke. Nah setelah itu selang beberapa hari itu ya masih nggak bisa tidur, terus kayak cemas gitulah, cemas. Setelah itu dari kejadian itu selang beberapa, kan support system saya itu keluarga, ada bapak, ibu, terus kakak, semua mendukung sebenarnya dok. Cuma saya LDM sama suami. Nah dari situ kan terutama orang tua itu pokoknya support. Nah dari setelah itu bapak kan meninggal dok, bapak meninggal. Nah dari situ tuh kayak sedih gitu. Sekarang itu sedih mendalam, terus putus asa, kayak nggak bersemangat, kayak apa ya, pokoknya nggak inilah, kayak nggak bersemangat gitu dok. Oke. Bapak meninggal kapan? Bapak meninggal itu 1 bulan yang lalu dokter. 1 bulan yang lalu. Ya sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi dari lahiran 1 bulan. iya 1 bulan bapak meninggal. Karena waktu saya yang pas lahiran itu kan cemas itu ya dok. Jadi bapak yang selalu mendampingi, kayak shock lah dok, kayak shock banget setelah bapak meninggal itu. Iya. Terus dari situ dari situ tuh saya selalu keinget bapak, terus kayak pikiran itu kayak pas habis lahiran itu overthinking gitu loh dok, cemasnya itu berlebih gitu.
Terus gejala psikomatisnya kayak kambuh, kadang sesek gitu, sesek, terus kesemutan, terus mimpinya ya nggak mimpi terus ngimpi bapak gitu. Kalau saat ini sih beberapa kan tadinya itu nggak kayak yang sedih mendalam gitu, kayak nggak bersemangat gitu dok. Tadinya itu nggak begitu, cuma kok ada seminggu ini tuh lagi down di fase yang bener-bener low gitu. Mau ngapa-ngapain aja kayak nggak bisa, mau ngomong aja itu susah, yang ada itu cemberut apa bahasanya? Yeah. Bahasanya itu kayak udah nggak semangat hidup, ada pikiran-pikiran, bisikan-bisikan untuk selesai di dunia ini gitu, karena putus asa itu dong. Oke. Gitu. Maaf, suaminya bekerja di mana? Di ini dok, di Korea. Jarang pulang ya? Iya, udah anak kedua ini lahiran nggak didampingi dok. 1 minggu pasca lahiran itu, apa yang membuat cemas? Apa yang dikhawatirkan? Awal mulanya itu, yang saya itu tuh kayak gini dok, awal mulanya itu kan habis sesar itu anak saya itu yang kecil itu hampir tertimpa gitu dok, tertimpa kakaknya gitu. Terus habis itu dari kejadian itu saya mikirnya itu yang kemana-mana gitu, overthinking ke masa depan, terus kayak cemas gitu. Sampailah sekarang ya? Kenapa dokter? Sampailah sekarang. Iya dok? Sampai sekarang? Sampai sekarang, sekarang. oke. Sekarang ini lebih ke overthinkingnya itu ke bapak, selalu ingat gitu. Sekarang mana yang lebih besar kekhawatirannya, kepada anak kedua atau kehilangan bapak? Kehilangan bapak kalau sekarang bapak. ini. Iya. Kalau anak, karena itu supporting system utama kan? iya. Jadi kayak ini belum bisa lepas gitu. Iya. Sebenarnya kayak sedihnya itu udah nggak sedih dong, maksudnya kayak, tapi tuh kayak kepikiran terus gitu. Iya. Terlalu kepikiran gitu. Sampai ke bawah mimpi. Iya, sampai ke bawah mimpi, terus mimpinya itu yang sedih gitu. Oke, saya rekap lagi sedikit. 25 Desember 2025 lahiran anak kedua secara sesar. Oh ya, indikasi sesarnya apa? Waktu itu letak lintang dokter. Oh, lintang, oke. Kalau anak yang pertama normal? Normal. Oke, anak pertama lahiran normal. 25 Desember 2025 lahiran dengan cara sesar. Terus 1 minggu setelah lahiran ada insiden anak yang pertama hampir nimpa anak bayinya ya, waktu tidur ya? Udah itu kaget, shock gitu aku dok. Iya. Ketimpa habis itu. Oh beneran ketimpa? Iya. Beneran ketimpa, oke. Nanti terus kaget, shock, terus keterusan, jadi overthinking, cemas tuh kan pikirannya. Sama gejala yang dirasakan di fisik kan, berdebar, kaki tangan dingin, kesemutan. Lalu kemudian stresor yang mungkin sebelum itu mungkin udah dirasakan dari hamil mungkin ya, yaitu suami yang di luar negeri. Karena pas hamil itu saya ini udah bed rest termasuknya selama 9 bulan itu. Emang hamilnya itu nggak sehat, kayak mual berlebih, hipersalivah, tapi nggak sampai overthinking, nggak. Itu enjoy aja selama walaupun 9 bulan bed rest itu benar-benar yang dijalanin enjoy gitu, nggak ada maksudnya yang tekanan-tekanan pikiran itu nggak ada kok. Lalu pokoknya setelah lahiran itu ya, lalu 1 bulan kemudian qadarullah bapak meninggal
yang merupakan supporting system utama di kehidupannya selama ini ya. Iya, Selama dokter. suami di luar negeri juga kan terutama. Berarti ini baru sebulanan kan pasca meninggalnya beliau rahimahullah. Baru 1 bulanan ya, masih berkabung ini. Keadaannya masih berkabung, masih sedih, itu wajar. Sedih, kangen tuh ya wajar. Kemudian di masa itu, di masa-masa gangguan cemas terus overthinking itu sering mimpi buruk juga seperti tadi yang sudah disebutkan. Dalam 2 bulan ini apakah ada memeriksakan diri ke psikiater? Iya, dok. Ada. Ada. Mm. Eh, Iya, dokter. ada dikasih obat? Iya, dok. Oh, dikasih obat ya? Kasih obat. Tadi kayaknya Karena dari ceritanya kayaknya ada mengarah ke depresi juga tuh. iya, Ada iya, dok. pikiran-pikiran mau bunuh diri kan? Merasa Mm-mm. merasa down. Don't know, kayak udah itu tuh bukan sedih yang biasa, misal sedih biasa gitu enggak, dok. Sedihnya itu kayak kita tanpa sebab loh, dok. Iya. Oh, kayak bener-bener nggak semangat sekali, Iya. kayak bener-bener di fase low. Mm-mm. Mau ngangkat tangan, mau ngomong aja kayak udah nggak bisa gitu. Iya. Terus sudah berapa lama nih minum obatnya? Dari sebenarnya pas awal saya nggak bisa tidur pas sesar itu 1 minggu, dok. Itu tuh udah langsung saya itu langsung ke psikiater, kan Iya. deket ya, dok, Oh. dari rumah itu. Nah, tapi dari situ saya mempertimbangkan karena saya ASI kan, dok, ASI, jadi saya nggak minum obatnya itu. Jadi sampai Saya sekarang nggak minum, nggak minum obat sama sekali? cuma minum, dok. Cuma kok setelah itu saya ke itu maksudnya kayak nggak bisa tidur banget, terus akhirnya saya minum obatnya, dok. Jadi minum obatnya sudah berapa lama? 1 bulan ini, dokter. Udah 1 bulan ini, oke. Ada Ya kan kejadian. ada perbaikan yang dirasakan selama 1 bulan minum obat? Belum sih, dokter. Kayak perasaan itu malah akhir-akhir ini tuh yang 1 minggu ini justru kayak biasanya kan fase low-nya itu cuma beberapa jam, cuma beberapa hari. Ini pagi sampai menjelang malam gitu, dokter. Bangun tidur sampai menjelang sore itu benar-benar kayak sedihnya itu nggak hilang-hilang gitu. Oh, Iya. Betul. Kata psikiaternya apa? Gangguan cemas plus Iya, dok. depresi. Iya, betul. Benar ya? Gangguan cemas plus depresi, oke. Kenapa minta ruqyah? Iya. Kenapa minta ruqyah? Iya. Biar tenang, dokter. Itu aja? Karena itu aja? Iya, saran ini dari keluarga kakak itu di Rukia gitu. Oke. Kalau dari runtutan ceritanya ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan gangguan gaib ya? Iya, dok. Nggak ada ini, nggak ada, bukan karena gangguan gaib, karena sebabnya jelas, memang ada tekanan secara psikologis, sebabnya jelas. Jadi ini insya Allah bukan mengarah ke suatu gangguan gaib tertentu, gitu. Bukan berarti salah minta ruqyah, bukan itu maksud saya. Tapi ini kayak linglung gitu loh, dok. Iya, Linglung. iya itu Kayak bagian dari gangguan cemas dan depresinya. Maksud saya ini kan gejala sebabnya itu jelas gitu, ada stresor yang terjadi, ada
ada tekanan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, sehingga muncullah gejala-gejala ini, gejala psikologis ini gitu. Dari ceritanya nih tidak mengarah ke suatu gangguan gaib tertentu gitu. Gitu. Baiklah. Oke, sebelum mulai satu pertanyaan lagi. Sebelum mengalami ini, dulu-dulunya apakah sering bermimpi buruk seperti tadi itu mimpi ular yang kayak gitu? Pernah enggak? Enggak sih, Nggak Dok. pernah Enggak kan? pernah. Oke. Selama ngalamin ini aja kan mimpi buruk ya. Baiklah. Sekarang nih apa yang dirasakan? Kalau saat ini, jadi kan kalau pas pagi sampai sore itu benar-benar fase down-nya ya, Dok. Terus ini udah, pokoknya tandanya kalau saya udah mau makan itu tandanya saya kayak di fase yang normal ya, walaupun sedikit nggak normal gitu. Berarti ini Kalau normal pas ya? saya nggak sampai minum aja nggak ini, Dok. Kalau di pas lagi low itu Oke. makan minum itu nggak mau. Nah ini tadi makan itu sampai apa tambah, berarti tandanya masih di fase ininya. Jadi nggak usah rukyah aja. Iya, Dok. Tetap ya, tetap lanjut. Oke, ya sudah. Mm-mm. Minum obatnya pagi apa malam? Oh, mana asalnya? Minum obatnya pagi apa malam? Iya. Minum obatnya malam Malam, oke. sama pagi, dokter. Oh, 2 kali, oke, baik. Baiklah. Iya. Ini di badan sekarang nggak ada rasa apa-apa? Di badan ya, kalau sekarang ini kalau pas cemas itu Bukan, sekarang. tangan Sekarang nih saat kita video call nih, apa yang dirasakan sekarang? nggak ada, dokter. Nggak ada, biasa-biasa aja ya. Baik. Baiklah, mari kita mulai. Cuma jantungnya itu kayak kurang nyaman, Dok. Gimana? Detak jantungnya kurang nyaman. Sekarang nih. Ya, iya kayak kurang bebas lah, kurang lepas, Dok. Jantungnya apa nafasnya? Apa sesak kah Ya, sekarang? kayak kurang lepas gitu. Ya udah. Baik, mari kita mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ainin. U'idzuki bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara'
ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن أعيذك بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ برأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن أعيذك بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ برأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. Ada rasakan sesuatu? Nggak ada? Pusing. Pusing? Jadi pusing, kepalanya terasa berat? Berat. Oke. Ada rasa merinding? Iya, agak kayak pusing gitu sininya. Ya, ada rasa merinding? Enggak sih kalau Nggak ada, merinding. oke. Tuh. Berdebar makin kencang? Enggak. Cuma pusing. Ada rasa mual? Enggak. Oke. أعيذك بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ برأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Apa yang dirasakan? Nggak ada? Rasanya berat kepalanya. Oke. Kaki tangannya jadi dingin? Kaki tangan dingin. Kesemutan. Kaki tangan apa yang kesemutan? Ini kakinya. Kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Apa yang dirasakan sekarang? Apa yang dirasakan? Dirasakan berat kepalanya. Berat banget. Itu aja? Iya. Apa yang dipikirkan sekarang? Kayaknya lagi mikir ya? Ya, lagi mikir. Nggak lagi mikir ini apa berat, dok. Ya. Jawabnya lama banget. Sekira lagi mikir. Oke, sekarang gini, tepuk sininya. Tepuk, pakai tangan kanan. Tepuk. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tepuk. Rabbi a'udzu bika. Siapa yang di belakang tuh? Kakak. Udah, lepas tangannya, lepas. Tolong pijat kepalanya gini, Kak. Tekan. Sini. Ya. Ini, dok. Ya. Ini, dok. Ya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sekarang tolong pijat tengkuknya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, cukup. Apa yang dirasakan sekarang? Dirasakan apa? Apa yang dirasakan? Mau? Udah? Ditanya, keringin. Kepalanya masih berat? Kepalanya masih berat? Agak berat. Bisa dirasakan apa? Ini berat nih dari sebelum ruqyah apa setelah saya bacakan ruqyah? Ini apa? Tadi pas dibacain gitu. Sudah sini. Sebenarnya nggak ada. Enggak. Ada rasa mual? Dikit. Ada. Sedikit. Oke. Letakkan tangan kanan di dada. Letakkan tangan kanan di dada, agak ditekan, terus dorong ke arah leher sampai ke depan mulut. Lakukan berulang-ulang. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Apa yang dirasakan sekarang? Ada sendawa, demam. Kepalanya masih berat? Ya, agak sedikit. Ada rasa panas di badan? Ya, bagian tangan. Tangannya panas? Iya. Yang sebelah mana? Dua-duanya dong. Bukan dingin ya? Sedikit. Panas. Ada merinding? Merinding sih enggak dong. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Apa yang dirasakan sekarang? Nggak ada sih, Dok. Nggak ada? Kepalanya masih berat? Nggak terlalu. Ada rasa mak muntah? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang coba tepuk bagian belakang telinganya, tulang yang di belakang telinganya nih. Tepuk kayak gini pakai dua tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mual enggak? Enggak, Dok. Oke. Terus ya. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oke, apa yang dirasakan sekarang? Waktu diketuk itu ada rasa mak muntah? Nggak ada. Kayak nggak ada. Apa, ngantuk kah? Ngantuk. Iya, ngantuk ya? Iya. Ngantuk. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa benar, ya ini bukan karena suatu gangguan gaib, melainkan stres psikologis, stres yang berlanjut ya, yang memberat sehingga menjadi gangguan cemas dan depresi. Nah, ketika dibacakan ruqyah, ketika dibacakan doa-doa perlindungan, beberapa ayat ruqyah itu membuat rileks, makanya ngantuk. Iya. Iya. Biasanya itu susah tidur, ini ngantuk. Kayak Ini selama sakit nih, selama ada gangguan di pikiran nih, baca Quran enggak? iya kadang enggak, kadang baca. Kalau pas di fase down itu malah mau ngapa-ngapain enggak Iya. sanggup. Iya, pasti malas. Pas baca Qurannya betah enggak? Enggak begitu. Ya, enggak betah kan? Ya, karena lagi stres. Dalam situasi ini, intinya gini, membaca Al-Quran ataupun mendengarkannya itu akan mendatangkan sakinah, insya Allah. Selain kita dapat pahala, kita akan dapat ketenangan. Pada fase down, pada waktu depresi itu, memang apa-apa malas, termasuk mau sholat, termasuk baca Quran, itu pasti malas dan itu wajar. Wajar memang seperti itu. Nah, pada saat itu karena tidak memungkinkan kita membaca Al-Quran, maka yang harus dilakukan adalah mendengarkannya. Sebenarnya ini tuh obatnya ya mendengarkan Al-Quran. Nih, kayak gini nih kan. Iya. Waktu saya baca kan, langsung rileks, ada ketenangan, akhirnya ngantuk kan? Iya. Ngantuk. Mudah-mudahan malam ini tidurnya nyenyak, bisa tidur maksudnya, tanpa harus minum obat. Mudah-mudahan. Iya. Saya dulu pernah punya pasien bapak-bapak usia parubaya. Dia tidak bisa tidur malam selama 2 minggu. Terus minta ruqyah. Ruqyahnya itu habis zuhur. Waktu itu saya masih kerja di puskesmas. Jadi saya masih di puskesmas tuh. Habis sholat zuhur dia datang ke puskesmas. Dia nyari saya, minta ruqyah. Saya tidak bisa tidur malam sudah 2 minggu katanya. Terus saya tuh hilang nafsu makan, mau ngapa-ngapa males, kayak gini lah. Terus overthinking. Saya takut keluar, takut ke pasar, takut pergi ke masjid. Terus saya tanya, 2 minggu yang lalu memangnya ada kejadian apa, Pak? Nah, itu dia cerita, saya itu ada utang, Dok, katanya. Saya ada utang, belum bisa bayar. Lalu ditagih lah. Nah, yang nagihnya itu marah-marah, ngancam-ngancam. Nah, setelah kejadian itu dia jadi stres. Jadi nggak bisa tidur. Dia belum ke psikiater, belum. Di kampung kan, di puskesmas tuh. Akhirnya minta ruqyah. Ya ndak akan muntah-muntah kayak pasien kena gangguan jin atau ya ndak. Seperti ini ruqyahnya. Ngantuk. Pertanyaannya, ya tenang kan? Pertanyaannya, kira-kira selesai ndak masalahnya dengan diruqyah? Bapak tadi tuh, kira-kira selesai ndak masalahnya? Tidak. Oke lah, mungkin waktu pasca ruqyah tuh dia tenang, rasanya ngantuk. Tapi utangnya masih ada kan? Masih ada. Ruqyah tidak menghilangkan utangnya.
hutangnya itu baru hilang kalau sudah dibayar. Maksud saya gini, selama stresor itu masih ada, selama stresornya masih ada, maka kita akan berpeluang, kita akan berpotensi untuk tetap mengalami stres. Sama kayak bapak itu, Iya dok. utangnya belum dibayar. Oke lah, di rukyah dia bisa tenang sebentar, paling dengan izin Allah tenang dia. Tapi habis itu kan pasti kepikiran, aduh gimana bayar utangnya nih, uang dari mana nih, kayak gitu. Nah, dalam hal ini stresornya ini kan satu, suami di luar negeri, suami ndak ada di situ gitu kan. Sementara kita nih butuh support, anak masih bayi, baru umur 2 bulanan sekarang. Terus dapat lagi musibah qadarullah, bapak meninggal baru 1 bulan ini, jadi masih berkabung. Nah, itulah stresor yang ada. Jadi akhirnya kalau masalah psikologis ya, gangguan psikologis tuh yang berperan penting, yang berpengaruh itu adalah diri kita sendiri. Kalau bahasa sederhana itu yang ngobati itu ya, yang bisa ngobatin diri kita ya diri kita sendiri, karena itu kan pikiran kita sendiri. Iya. Kayak gini, misalnya nih saya ngasih nasihat, teman harus bersabar, ini ujian dari Allah, ini musibah, sabar ya. Saya bilang sabar ya. Bisa apa ndaknya sabar itu ya tergantung dari pasiennya kan. Iya, tergantung dari pasiennya. Orang luar ndak bisa. Itu bedanya kalau kita punya masalah fisik. Misalnya nih kita ketusuk duri, misalkan ketusuk duri. Saya ndak bisa nyabut sendiri, bisa orang lain nyabutkannya? Bisa kan? Kita minta tolong orang yang cabut, tolong cabutkan, cabut, tuh cabut, bisa orang lain. Tapi kalau masalahnya ada di dalam kepala kita, dari pikiran kita sendiri, orang lain ndak bisa banyak berbuat, paling hanya bisa memberi support, memberi nasihat, memberi arahan, hanya sebatas itu. Tapi bisa atau tidaknya itu harus dari diri sendiri, karena itu pikiran kita sendiri. Begitu. Wajar nggak saya bersedih nih, suami saya di luar negeri sana, saya baru lahiran, terus bapak saya baru meninggal 1 bulan yang lalu. Wajar nggak sedih? Wajar, itu wajar. Itulah fasenya, fase apa? Ini sekarang bapak meninggal ini kan fase berkabung masih. Orang normal itu, kebanyakan orang ya, pada umumnya itu masa berkabung itu sekitar 2 tahun, baru benar-benar pulih. 2 tahun. Pada umumnya itu maksud saya, apalagi ini baru 1 bulan gitu loh. Ya pasti masih sedih, masih kepikiran, masih kangen, tiba-tiba hilang dari pandangan kan. Nah, itu wajar, maksud saya itu wajar gitu. Semua orang juga begitu, semua orang pasti begitu. Tinggal bagaimana kita menguatkan mental kita, menguatkan pikiran kita gitu. Kita harus melangkah ke depan. Kita harus melanjutkan hidup kita. Ada anak yang harus dibesarkan. Kita juga harus memperhatikan kemaslahatan diri kita sendiri. Gitu. Begitu. Ini perlu waktu. Wajar saya sedih, wajar. Itu wajar, normal, itu manusiawi. Yang harus dihindari itu adalah sedih yang berlebihan. Nah, itu yang harus kita hindari. Harus bisa mengontrol. Nggak mungkin kita menghilangkan sedih, itu nggak mungkin. Karena itu hal yang sifatnya manusiawi, tabiat kita. Tabiat kita sebagai manusia sedih, tabiat kita sebagai manusia takut. Takut suami nggak ada di sini, takut. Itu wajar, manusiawi. Takut bapak udah nggak ada, itu supporting system utama saya selama ini. Takut. Tapi kita harus berpikir positif dan kita harus melangkah ke depan. Ini masih ada kakak, ada saudara, ada mertua, ada anak, ada saudara-saudaranya. Itulah supporting system kita sekarang. Dan kita harus percaya pada perlindungan dan pertolongan dari Allah. Kita harus tawakal. Ini kan ujian ini dari Allah. Allah yang berikan, bukan untuk membahayakan kita. Jadi jangan merasa hancur. Aduh, udah bapak saya udah meninggal ya, udahlah saya nggak bisa apa-apa di dunia nih. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita mengikuti pikiran itu, nah nanti syaitan akan bermain. Nanti syaitan bisikkan, nah ya kan, tuh kan, nggak bisa kan kamu kan?
ya kan, nggak bisa kan. Nah ini kan berat kan, berat kan. Ya udah nyerah aja, udahlah buat apa lagi hidup di dunia. Itu dibisikkan gitu. Itu setan jadi mudah mempermainkan kita gitu. Sering banget kayak gitu ya. Iya kan? Saat Nah, ini buat ya. apa? Ngapain nunggu lama-lama? Ya udah itu. Bisikan terus pikiran-pikiran buruk. Kenapa udah sebulan minum obat dari psikiater kok rasanya belum ada perubahan signifikan? Itu wajar nggak sih? Wajar. Itu wajar. Jadi obat dari psikiater itu untuk menormalkan neurotransmitter yang ada di otak kita. Yang tadi serotoninnya tuh turun, dopaminnya turun. Nah itu mau coba dinormalkan oleh obat itu. Dan itu perlu waktu. Ada memang obat tuh ada yang kerja cepat, ada yang kerjanya lambat ya. Kayak misalkan ini obat anti cemas. Misalnya obat anti cemas. Kita nih cemas, aduh berdebar, takut, gelisah, tapi nggak tahu apa, kaki tangan dingin, kepala rasanya berat, nggak bisa tidur. Dikasihlah ada obat, ada satu tablet 0,5 mg, itu obat anti cemas, kerjanya cepat. Waktu kita minum tuh, setengah jam kemudian tuh mulai ada perbaikan, denyut jantung mulai melambat, terus kita mulai tenang tuh. Tapi dia cepat juga hilang efeknya, Saya nggak tahu apa itu ada dikasih atau tidak ya. Tapi kalau misalkan, tapi kalau memang sebulan ini sudah minum obat dari psikiater dan rasanya kok belum signifikan, mungkin bukan itu yang dikasih. Dan dokter psikiater yang di sana yang lebih tahu keadaannya, gitu. Dan itu wajar. Kenapa? Karena memang seperti itu, dia memperbaiki, menyeimbangkan neurotransmitter di otak kita tuh biar normal lagi gitu. Itu butuh waktu. Yang kedua, stresornya masih ada dan masih berlangsung. Tadi itu karena berkabung kan, kehilangan bapak, terus anak masih bayi, terus suami yang di luar negeri ndak ada di sisi. Nah itu stresornya masih ada. Jadi kuat-kuatan gitu, masih perang dia gitu. Iya dok. Nah, kita harus melakukan upaya aktif secara spiritual. Nah, sebagai muslim itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Obat ini nih, kalau secara syariat ya, untuk mendapatkan ketenangan itu ya dengan membaca Al-Quran. Cuman masalahnya, tantangannya, kalau lagi di fase down tadi itu memang susah mau baca Al-Quran. Mau sholat aja susah, ya kan? Iya. Mau makan aja susah, mau minum susah, mau mandi nggak mau, nggak mikir. Pokoknya nggak mau apa-apa. Nanti pikirnya tuh udahlah mau mati ya kayak gitu. Nah saat itu ya, di situasi seperti itu, karena tidak memungkinkan kita untuk membaca, ya, kita harus mendengarkan. Nah, caranya ya misalnya setel murotal, misalkan murotal Al-Quran MP3 atau di YouTube kan biasa banyak tuh ada kori yang ngaji. Nah tuh duduk dengarkan gitu. Dengar kayak tadi tuh, kayak dengar saya waktu dibacakan ruqyah tuh. Nanti itu perlahan-lahan Allah turunkan sakinah, ketenangan. Nah tenang, alhamdulillah tenang, lama-lama rileks, terus ngantuk, terus tidur. Nah tenang, kayak gitu. Dan itu perlu waktu. Nggak cepat. Ini nggak cepat, ini perlu waktu. Ya. Luka batin, ya masalah psikologis, masalah mental tuh butuh waktu yang relatif lama dibandingkan luka di kulit. Luka di kulit ini 2 minggu, 4 minggu udah beres. Ganti kulit baru, udah nutup lukanya, sembuh. Saya punya pasien usianya dulu itu waktu ruqyah 27 tahun. Pasiennya dari Malang, saya masih ingat. Dari Malang. Iya dok. Di hari dia mau lahiran anak pertama. Di hari dia mau lahiran dia dicerai sama suaminya. Tuh kayak cerita sinetron. Hari dia mau lahiran tuh, mau dibawa ke rumah sakit mau lahiran, itu hari itulah dia dicerai sama suaminya. Dicerai. Dah, dicerai kan, kamu saya cerai, dah, tinggalkan. Terus dia lahiran.
dia lahiran, dia nggak mau sentuh anaknya. Nggak mau sentuh anaknya. Dia nggak mau susui anaknya, nggak mau gendong anaknya, nggak mau lihat anaknya. Dia cuman bisa nangis saat dia butuh support. Dia malah dibuang. Lalu dia kecewa sama Allah katanya. Dia kecewa. Sejak dia lahiran itu, dia tidak sholat 5 waktu 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dia tidak mau sholat 5 waktu. Katanya apa? Percuma aja saya sholat katanya. Allah sia-siakan saya seperti ini katanya. Saya marah kepada Allah katanya. 1 tahun setengah dia tidak sholat. Sampai surah Al-Fatihah itu dia lupa. Subhanallah. Terus terus Allah beri dia hidayah kan? Allah beri dia hidayah taufik, dia bertaubat. Akhirnya minta ruqyah. Dia minta ruqyah. Sama kayak gini ruqyah online. Waktu saya ruqyah tuh dia menangis. Kenapa menangis? Saya takut dok banyak dosa katanya. Dia udah insaf, udah sadar kan. Banyak dosa katanya. Harusnya saya enggak kayak gitu katanya. Yaitu dia karena putus asa. Dia merasa di saat dia butuh bantuan, dia butuh pertolongan, dia butuh perlindungan dari seorang suami, di hari itu juga malah dia dicerai. Ya mungkin ada masalah apa gitu sebelumnya kan, terus dicerai gitu. Itu di hari dia lahiran loh. Tega banget kan suaminya. Nggak nunggu dulu gitu sebulan 2 bulan kan. Astagfirullahaladzim. Itu hari lahiran itu dia dicerai. Akhirnya dia depresi kayak tadi tuh, ada rasa mau bunuh diri. Terus dia bilang saya kecewa dengan Allah katanya. Nah, akhirnya dia tidak sholat 1 tahun setengah. Nah itu, jadi seperti itu. Maaf, bukan maksud saya membandingkan bahwa itu kasusnya lebih berat, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu kita semua itu diuji seperti ini, mungkin dengan kadar ujian yang berbeda gitu. Tapi sebagai muslim kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh bersikap putus asa. Putus asa itu adalah setiap ucapan maupun sikap yang menunjukkan kita itu benci dengan takdir Allah. Kenapa saya kenapa saya mengalami ini? Kenapa ini ditimpakan kepada saya ya Allah? Kok saya jadi begini? Itu tidak boleh seperti itu. Itu putus asa namanya. Nah, ada kan dalam hati kayak gitu kan? Ya, ada ya. Dalam hati ada pikiran kayak gitu kan? Ada. Setiap ini kenapa ya Allah itu enggak boleh. Ya sudah terlanjur ya kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita bertaubat, kita kembali kepada Allah. Jadi intinya serahkannya semuanya kepada Allah. Itu yang disebut tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Allah enggak mungkin meninggalkan kita. Ini disinilah kita diuji iman kita. Kalau kayak pasien tadi itu, dia ya boleh dibilang kehilangan imannya. Dia pikir Allah meninggalkan dia. Dia tidak percaya lagi. Akhirnya dia tidak sholat. Nah itu. Kemudian dia bertobat, dia menyesal. Akhirnya minta ruqyah. Katanya dia tolong bersihkan, saya mau bersihkan diri katanya. Tolong ruqyah saya. Mungkin banyak setan di badan saya katanya. Nah dia mulai sholat lagi. Ya dia bertaubat kembali kepada Allah. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan melalui ini. Saya turut berduka cita atas berpulangnya ayahanda ya, rahimahullah. Semoga bisa melewati ini. Saran saya, sering-seringlah berinteraksi dengan orang, terutama keluar rumah ya. Jangan terlalu lama di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Itu itu membuat pikiran kita berkutat di situ aja. Kalau kita keluar lihat matahari, ketemu orang, nyapa, bicara, itu bikin kita fresh pikiran kita ya. Oke, cukup? Mungkin ini dong paling kalau apa ya? Ini kan apa? Ya itu dong. Blank. Iya. Apa yang mau ditanyakan?
ini apa, kadang tuh biar apa ya, ikhlas ini kayak belum ini dong, kayak belum apa ya, lepas gitu, kayak ya Allah masih di mata gitu, susah, sampai kayak shock, kayak jadi trauma. Jadi kalau pas di rumah sakit ngelihat orang tua, ngelihat pokoknya yang orang tua, terus pasti itu keingat langsung dek gitu, rasanya langsung sedih lagi. Iya. Saya kan kerja di rumah sakit juga dok, Oh, apa profesinya? nurse dok. Oh, waduh. Sering ketemu berarti situasi kayak gitu ya? Iya, situasi itu jadi kayak mekanisme copingnya itu lagi bener-bener ini. Oh, Iya, ya itu perlu waktu. itu belum lama sih dok. Tapi kan saya berusaha, kalau di rumah kan pikirannya itu kayak udah ini ya dok, kemana-mana overthinking. Terus saya coba 1 minggu ini sih dok balik lagi ke rumah sakit, cuma ya itu malah semakin apa ya, ke-trigger gitu. Iya. Kayak kalau ingat itu yang mirip-mirip bapak gitu, orang tua, terus langsung dek lagi gitu dok. Iya. Iya. Ya. Pilihannya ada 2. Pilihannya kita menghindari itu. Ya libur dulu kan, libur dulu di rumah, supaya pulih dulu mentalnya. Atau pilihan yang kedua, kita mencoba menghadapinya. Cuman kalau menghadapinya dalam arti kita ya udah, saya mau membiasakan diri nih, saya coba ke sana. Itu menguras energi badan kita sama pikiran kita gitu. Nah, jadi saya rasa kalau belum siap sebaiknya jangan dulu. Iya dok. Jangan dulu. Ya itu masa berkabung, dan itu normal ya, normal. Apalagi prosesnya mungkin dramatik ya. Proses meninggalnya bapak, dari proses ke proses gitu ya, dari awal sampai meninggalnya itu dramatis gitu. Nah itu ya pasti seperti itu, meninggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Semoga dengan berjalannya waktu itu bisa membaik ya. Kalau dalam situasi kayak gitu tuh kita harus kembali kepada Allah. Jadi mengingat Allah, berzikir. Zikrullah itu artinya mengingat Allah, itu kita ingat Allah. Jangan ingat kesedihan, jangan ingat situasi yang berat, yang penuh kesedihan, yang ada kasihan di situ. Nah kayak itu jangan fokus ke situ. Kita fokus kepada Allah. Ya Allah ini. Nah itu langsung ingat kembalikan kepada Allah. Kayak gitu harusnya. Itu selain untuk mendistraksi ya, sekaligus kita melakukan apa yang seharusnya. Ketika kita mendapat musibah itu kan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini milik Allah, kepada Allah lah kami kembali, ya seperti itu. Harusnya seperti itu. Disitulah pengamalan Islam yang selama ini kita pelajari. Selama ini kita cuma baca oh kalau kena musibah tuh ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami ini milik Allah, kepada Allah kami kembali. Itu kan teori. Nah pada saat ini kita praktekkan. Itu menimpa kita, musibah itu menimpa kita. Jalan ke pasar, lihat orang tua, ya Allah ingat bapak dulu, ya Allah ingat bapak. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah gitu, kembalikan kepada Allah. Gitu. Begitu caranya. Jangan ikuti perasaan. Jangan ikuti perasaan. Nanti setan datang, setan bisa tuh dulu tuh bapak tuh seandainya dulu tuh ndak begitu, pasti begini ya, kayak gitu. Setan tuh terus membisikkan. Akhirnya kita semakin lupa, semakin sedih, semakin ndak terima. Jadi lama berkabung tuh lama gitu. Ya. Oke. Oke, cukup ya. Semoga Allah mudahkan. Pengobatan medisnya
saya rasa dilanjutkan karena ini masih dibutuhkan nampaknya untuk menormalkan itu ya neurotransmitter di Lanjut ya kepala. dok. Obat-obatan dari dokter dilanjut ya dok. Lanjut. Terus sering-sering mendengarkan Al-Qur'an ya. Iya dok. Baik. Oke, cukup ya untuk sesi malam ini. Terima kasih dan semoga Allah mudahkan untuk mencapai kesembuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Iya, dok. sama-sama.